Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Rora Riasari, mahasiswi semester 3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Antakusuma Pangkalan Bun dengan NIM 2074201000482. Dalam video pembahasan kali ini, saya mengutip materi pembahasan dari jurnal online yang saya download yang ditulis oleh Muhammad Mas'ud, Rosbandi, dan Sugi Suryadari dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dengan judul Eksistensi Teori Kredo dalam Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. Jurnal ini adalah jurnal agama, pendidikan, dan sosial budaya dengan volume 14, nomor 1, Januari-Juni 2020. Video ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Hukum Islam yang dibimbing oleh Ibu Nurpasari, SSY, MH. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Hasil teori kredo atau syahadat yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid yang menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada kemahaesaan Allah Ta'ala, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah Ta'ala dan sekaligus taat kepada Rasulullah SAW beserta sunnahnya. Teori kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh HARG. Ia menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Intisari dari teori ini adalah bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh hukum Islam sebagai bentuk konsekuensi syahadatnya. Namun, dalam prakteknya ternyata banyak umat Islam yang tidak bisa melaksanakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Islam. Namun, teori kredo ternyata belum mampu untuk menjelaskan mengenai penyerapan hukum Islam oleh masyarakat adat. Karena dalam faktanya, walaupun mereka telah memeluk agama Islam, namun dalam kehidupan sehari-hari tidak semua hukum Islam mereka laksanakan. Teori ini diambil dari Al-Quran, diantaranya pada surah Al-Fatihah ayat 5, Al-Baqarah ayat 179, Ali Imran ayat 7, An-Nisa ayat 13, 14, 49, 59, 63, 69, dan lain-lain. Menurut teori ini, orang Islam menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis, orang-orang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam dan taat pada hukum Islam. Hukum Islam ada dalam masyarakat Islam karena mereka mentaati hukum Islam sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Menurut J. Mubarok, teori ini bersifat idealis karena tidak dibangun lebih banyak berdasarkan doktrin Islam dan cenderung mengabaikan pengujian empirik di lapangan. Meskipun Gibbs sendiri mengakui bahwa tingkat ketaatan umat Islam terhadap hukum Islam mesti berbeda-beda karena tergantung pada kualitas takwanya kepada Allah, sehingga ada yang taat terhadap seluruh aspek hukum Islam dan ada pula yang taat hanya pada sebagian aspek hukum Islam. Berlakunya hukum Islam di Indonesia adalah sebuah realitas yang tidak dapat diingkari. Hal tersebut terjadi karena sangat berkaitan dengan eksistensi agama Islam. Agama Islam bukanlah agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi agama Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia kepada semua makhluk yang ada di bumi. Itulah sebabnya ketika agama Islam masuk di Indonesia dan dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, dengan sendirinya hukum Islam pun diberlakukan. Aktualisasi teori syahadat justru dapat menumbuhkan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Sebab nuansa yang terbaca dalam teori syahadat ini mengisyaratkan dan menyuarakan kepada umat-umat lain untuk menegakkan serta mengamalkan ajarannya dengan baik sesuai dengan keyakinannya dalam bingkai negara Republik Indonesia. Olehnya itu, teori syahadat akan memberikan jaminan kepada semua pihak untuk menjaga umatnya dan menjaga hukum-hukum yang berlaku dalam negara Republik Indonesia. Bentuk eksistensi hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia adalah yang pertama, ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia. Yang kedua, ada dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui
dan kekuatan serta wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional. Yang ketiga, ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam atau agama berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia. Yang keempat, ada dalam arti sebagai bahan utama hukum nasional. Teori eksistensi ini dapat dikatakan merupakan puncak dari revolusi teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa hukum Islam memang nyata keberadaannya sebagai bahan pembentuk hukum nasional. Sekalipun NKRI bukanlah negara Islam dan tidak menjadikan Islam sebagai agama negara, namun keberadaan hukum Islam benar-benar eksis dan dijalankan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Hukum Islam tidak hanya menjadi hukum yang hidup di masyarakat, tetapi eksis sebagai hukum formal yang terlegislasi dalam peraturan perundang-undangan. Ada banyak undang-undang di Indonesia yang telah memuat hukum Islam atau menjadikan hukum Islam sebagai bahan utama, sehingga menjadikan hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini menjadikan hukum perkawinan Islam sebagai bahan utama yang dijadikan kriteria sah atau tidaknya suatu perkawinan, sehingga perkawinan umat Islam dinyatakan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Selain undang-undang, masih banyak lagi produk hukum nasional lainnya di bawah undang-undang yang melegislasi hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Di antaranya ada yang namanya kompilasi hukum Islam atau selanjutnya yang disebut dengan KHI, yang memuat tentang hukum perkawinan, hukum kewarisan, hibah, wasiat, dan perwakafan yang ditetapkan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Eksistensi hukum Islam di Indonesia secara legislatif telah mengalami perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan, baik melalui saluran infrastruktur politik maupun suprastruktur seiring dengan realitas dan dukungan serta kehendak bagi upaya transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia.